Shalom, puji nama Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Maraden Siahaan dalam channel YouTube saya Maraden Siahaan. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati melalui channel ini, silakan like, subscribe dan share jika video ini memberkati setiap kita. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami ucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami rindu membahas sebuah pelajaran Tuhan tentang itu bidat-bidat Kristen Tuhan. Kami berdoa, urapi kami, beri kami hikmat supaya kami boleh mengerti dengan baik. Roh Kudus berkati setiap umat-Mu, siapapun yang mendengar mereka diberkati Tuhan. Terima kasih kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Untuk kali kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang liberalisme atau modernisme, ya. Paham ini adalah salah satu bidat-bidat Kristen yang ada di dalam dunia kekristenan, saudaraku. Boleh kita melihat, saudaraku, yaitu liberalisme. Jadi dari kata liberal dan isme artinya paham atau pengajaran. Jadi liberalisme itu adalah paham pengajaran liberal, saudaraku. Yaitu 2,5 abad yang lampau banyak sekali yaitu universitas dan juga orang-orang terpelajar di Jerman dengan perlahan-lahan menerima paham naturalisme modern. Jadi sejarahnya, saudaraku, yaitu 2,5 abad yang lampau banyak sekali di universitas dan juga orang-orang yang terdidik, saudaraku, di Jerman itu dengan perlahan-lahan menerima paham yang disebut naturalisme modern. Dengan kata lain, mereka tidak lagi menerima pandangan kosmologi dari para saintis terdahulu seperti Copernicus, Francis Bacon, Galileo, Newton, dan lain-lainnya. Para ilmuwan terdahulu berkeyakinan bahwa keberadaan hukum yang terdapat di alam ini berada pada suatu sistem yang terbatas, dan sistem terbatas ini kemungkinan akan mengalami yang namanya perubahan. Kemudian karena campur tangan Allah atau manusia, dengan menyusupnya paham naturalisme modern ini, sehingga banyak cendekiawan Jerman itu mempunyai pandangan lain. Mereka berpendapat bahwa yaitu hukum yang terdapat di alam semesta ini telah ditetapkan dalam satu sistem yang tidak mungkin dapat dipengaruhi oleh siapapun juga, baik dari Allah maupun dari manusia. Kemudian pendapat ilmuwan terdahulu sesuai dengan Alkitab, saudaraku, sedangkan pendapat ilmuwan kemudian berlawanan dengan Alkitab. Jadi ada beberapa pandangan ilmuwan yang terdahulu atau sebelum paham liberalisme ini sesuai dengan Alkitab. Tetapi sedangkan pendapat ilmuwan yang kemudian yang lahir muncul kemudian berlawanan dengan Alkitab. Pengaruh paham baru ini, saudaraku, makin hari makin kuat di bidang ilmu pengetahuan sampai pada tahap yang sulit untuk ditentang. Dengan pengaruh yang kuat ini, maka para teolog yaitu terisolir dan menjadi objek tertawan dunia pengetahuan. Ada sebagian teolog Kristen tidak tahan terhadap situasi ini yang demikian, dan juga karena pengaruh kuat dari naturalisme modern. Jadi pengaruhnya sangat kuat sehingga menyebabkan para teolog terisolir atau tertutup, saudaraku. Kemudian maka mulailah mereka menempuh jalan kompromi sehingga paham teologinya dipengaruhi dan disusupi oleh paham yang dipropagandakan oleh orang-orang naturalisme itu. Jadi paham yang tadinya teolog memiliki paham yang baik tentang Alkitab, saudaraku, kemudian karena mereka terisolir dengan situasi keadaan pada masa itu, sehingga mereka kompromi, sehingga mereka dipengaruhi, disusupi oleh paham yang dipropagandakan oleh yang namanya kaum naturalisme. Apakah yang menjadi sebab sehingga sebagian teolog Kristen itu dengan mudah bertekuk lutut, yaitu pada paham yang hakikatnya berlawanan dengan Alkitab? Dalam buku yang berjudul The Church Before the Watching World, yaitu Francis A. Schaeffer mengemukakan pendapat bahwa teolog-teolog tersebut bertekuk lutut karena mereka telah kehilangan dasar pemikiran teologi ortodoks atau pemikiran teologi yang sebenarnya, saudaraku, pemikiran teologi yang berlandaskan kepada Alkitab itu sendiri. Contoh tokoh-tokoh yang berasal dari liberalisme atau modernisme itu, yang pertama adalah tokohnya bernama Adolf von Harnack, yaitu pada tahun 1851 sampai dengan tahun 1931. Ia adalah seorang sejarawan dari aliran Lutheran.
mendapat pendidikan dari Universitas di Leipzig, Jerman. Setelah usia yaitu pendidikan pada tahun 1874, yaitu setelah selesai pada tahun 1874 pendidikannya, ia menjadi dosen di salah satu alma mater. Setelah itu berpindah-pindah mengajar. Pada tahun 1890 mengajar di Universitas Berlin selama 38 tahun di Jerman, ya, di kota Berlin. Pikiran liberalnya dengan jelas terungkap dalam bukunya yang berjudul, nah ini terkenal sekali, populer, yaitu dari Adolf von Harnack, yaitu dengan judulnya yang populer History of Dogma pada tahun 1884 dan What is Christianity. Kemudian tokoh yang kedua, yaitu tokoh liberalisme, yang kedua adalah Sailor Matthews, yaitu pada tahun 1863 sampai dengan 1941. Ia adalah seorang pendeta dari aliran Baptis, teolog misionaris yang pindah ke India dan ke Jepang, redaktur majalah teologi juga. Ia adalah seorang pragmatis. Ia berpendapat bahwa agama Kristen harus menitikberatkan yaitu pada hal-hal yang praktis dan bukan pada teori. Dari sinilah timbul gerakan yang disebut social gospel. Dalam bukunya The Church and the Christian, yaitu pada tahun 1938, sekali lagi menekankan yaitu pentingnya gerakan social gospel tersebut. Karena jengkelnya dengan ajaran social gospel, maka Cadbury, yaitu ada seorang yang bernama Cadbury, dengan nada sinis mengatakan teolog-teolog di Eropa menggantikan Injil Markus dengan Marxisme, yaitu sedangkan di Amerika para teolog ini mau menggantikan Injil Matius dengan Injil Matius. Yang ketiga, yaitu tokoh liberalisme yang ketiga adalah Haro E. Fosdick. Haro E. Fosdick pada tahun 1878 sampai dengan 1960, ia adalah seorang liberal dalam liberalisme. Ia bukan saja sebagai pendeta dan juga sebagai teolog dan pengarang yang terkenal, tetapi ia juga berpendapat bahwa hakikatnya agama harus memberi sumbangsi kepada masyarakat. Jika agama tidak memberi sumbangsi dalam agama, yaitu dalam bidang etika, maka sia-sialah keberagamaan tersebut. Jadi Haro S. Fosdick ini menekankan bahwa setiap orang yang beragama harus memiliki etika. Ia beranggapan bahwa Alkitab harus ditafsirkan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan arus zaman, dan tak perlu mempertahankan doktrin atau peraturan-peraturan tradisional sebagai asas kepercayaan. Jika tidak, maka gereja bukan saja mencelakakan diri sendiri, tetapi juga masyarakat luas. Ia tidak percaya mujizat dan kenyataan sejarah dalam Alkitab, dan hanya menitikberatkan pengajaran rohani dan etika yang terdapat dalamnya. Jadi dia tidak mempercayai mujizat, terus juga dia menitikberatkan kepada yaitu pengajaran tentang rohani, tentang etika yang ada di dalam pikirannya. Itu buku karangannya sangat menarik dan pengajarannya pun mempunyai pengaruh yang cukup besar sehingga banyak pengikutnya. Buku karangan yang mengangkat namanya diantaranya yaitu yang berjudul The Modern Use of the Bible, dan juga salah satu bukunya yang lain A Guide to Understanding the Bible. Kemudian saudaraku, doktrin yang namanya doktrin liberalisme itu secara umum dapat dipahami bahwa pengajaran liberalis atau yang juga disebut modernis itu berpangkal pada rasio manusia. Selagi paham liberalisme atau modernisme itu mereka berpangkal kepada rasio sebagai dasar dan otoritas tertinggi dari iman. Jadi mereka memiliki pemahaman bahwa rasio adalah dasar otoritas tertinggi dari iman. Semua yang terdapat dalam Alkitab boleh diterima setelah diuji melalui rasio. Jadi semua yang ada di Alkitab itu harus diuji dulu dengan rasio. Kalau tidak sesuai dengan rasio, itu Alkitab itu tidak dianggap, saudaraku. Kemudian hal-hal yang tidak dapat diterima akal akan ditolak mentah-mentah. Jadi mereka beranggapan bahwa setiap apa yang ada di Alkitab yang tidak dapat diterima dengan akal akan ditolak mentah-mentah. Kemudian juga saudaraku, yaitu tadi berbicara tentang yaitu liberalisme ya. Kemudian juga doktrin Allah Tritunggal. Menurut pandangan pemahaman dari paham liberalisme ini saudaraku, bahwa doktrin Allah Tritunggal, Allah adalah pangkal dari segala sesuatu dan merupakan kekuatan yang kekal. Allah tidak beroknum
tetapi eksistensinya secara objektif berada dalam benak manusia. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini pada hakikatnya bukan ciptaan Allah. Dikatakan mereka melainkan memang sudah ada dan secara perlahan-lahan mencapai kemajuan. Kemudian juga mereka menyebut Yesus Kristus adalah teladan yang baik bagi manusia, guru yang agung di bidang etika, manusia yang sempurna, dan para pengikut meninggikan Dia sebagai Allah. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus hanya dilebih-lebihkan saja dan sebenarnya dapat diuraikan secara akal. Jadi mereka menganggap bahwa mujizat Yesus itu terlalu hiperbolis ya, dilebih-lebihkan, dan juga sebenarnya hanya dapat diuraikan secara akal. Dikatakan mereka Yesus memang anak Allah, sama seperti manusia juga anak Allah. Perbedaan di antara keduanya adalah Yesus adalah makhluk yang lebih tinggi dari manusia biasa. Kelahiran Yesus melalui anak darah tidak dapat diterima. Ajaran tentang kelahiran dari anak darah adalah ajaran agama lain yang tidak dapat diterima akal dan dianalisa secara ilmiah. Jadi mereka tidak percaya tentang kelahiran Yesus melalui anak darah, karena itu tidak sesuai dengan akal, tidak bisa diterima dengan akal. Karena kembali lagi bahwa paham liberalisme itu meninggikan rasio atau otoritas dasarnya itu, rasio itu tertinggi melebihi iman. Jadi mereka segala sesuatu yang tidak diterima secara akal akan ditolak mentah-mentah. Kemudian juga berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, menurut pandangan dari liberalisme, yaitu tidak perlu ditekankan atau dibuktikan, karena tidak begitu penting dalam pengajaran secara menyeluruh. Kebangkitannya hanya bersifat semangat saja, kemudian hidup dalam ingatan manusia yang disebut Roh Kudus, hanya perasaan keadilan yang ada dalam diri manusia. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah hati nurani manusia saja. Jadi mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah hati nurani manusia saja. Jadi di dalam kekristenan sendiri sangat berbeda ya, berbeda jauh. Menurut pemahaman mereka Roh Kudus itu hanya hati nurani saja. Sedangkan dalam kekristenan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ya, bahwa Dia adalah Allah penolong ya. Kemudian juga mengenai doktrin Alkitab. Apa menurut mereka? Menurut paham liberalisme bahwa doktrin Alkitab bidat ini menyangkal Alkitab itu memiliki kewibawaan mutlak. Mereka mengakui Alkitab hanya mempunyai kewibawaan manusiawi saja, terbatas dan relatif. Jadi mereka menganggap bahwa Alkitab itu hanya sebatas manusiawi saja, terbatas dan relatif. Alkitab bukan firman Allah. Dengan jelas liberalisme menentang bahwa Alkitab dikatakan bukan firman Allah, melainkan seperti buku puisi atau agama saja. Mereka menganggap bahwa Alkitab itu adalah buku puisi atau buku agama saja. Diakui bahwa itu dalam isi Alkitab sangat baik dan berfaedah, tetapi tidak lebih tinggi dari buku-buku lainnya, karena Alkitab buah karangan manusia. Maka wajarlah jika dalamnya banyak terjadi kesalahan-kesalahan, karena Alkitab buah pikiran manusia. Maka Alkitab itu dibaca menurut akal, menurut sejarah, dan bukan sebagai berita dari Allah. Jadi menganggap bahwa Alkitab itu adalah hanya buku sejarah. Kemudian juga mengenai doktrin dosa. Menurut paham liberalisme, doktrin dosa manusia hanya merupakan sebagian dari proses evolusi, tetapi tidak mempunyai kehendak bebas atau free will. Manusia tidak pernah jatuh dalam dosa. Bukan saja tidak pernah berdosa, bahkan manusia makin hari makin maju dan akan mencapai kesempurnaan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia disebabkan oleh faktor situasi dan sosial. Jika faktor itu diperbaiki, secara otomatis manusia akan menjadi baik. Mereka sangat menitikberatkan perombakan-perombakan radikal di kalangan masyarakat. Karena sikapnya ini, maka gerakan mereka disebut gerakan sosial gospel, yaitu Injil sosial. Teori evolusi Darwin sangat mempengaruhi, sehingga mereka berpandangan bahwa manusia berasal dari binatang melalui proses evolusi dan akan mencapai kemajuan-kemajuan. Jadi paham liberalisme ini sangat dipengaruhi oleh teori Darwin. Mereka mengatakan bahwa teori Darwin itu mempengaruhi mereka, sehingga pandangan mereka manusia itu berasal dari binatang, yaitu melalui proses evolusi yang akan mencapai kemajuan-kemajuan. Itu sangat berbeda sekali dengan iman Kristen. Kemudian juga doktrin keselamatan dan penghakiman. Apa kata mereka? Itu paham liberalisme tentang doktrin keselamatan dan penghakiman. Menurut mereka, manusia harus berbuat baik, berbuat amal, karena perbuatan ini akan mempengaruhi keselamatan. Cerita tragis tentang Yesus mati di salib tidak dapat mereka terima. Jadi mereka tidak menganggap bahwa kematian Yesus di salib itu mereka tidak akan menerimanya karena tidak logis. Karena cerita ini berasal dari pengaruh tahayul abad pertengahan. Injil keselamatan yaitu dengan darah sudah ketinggalan zaman.
Itu menurut mereka Injil keselamatan yang diberitakan itu udah ketinggalan zaman. Kemudian juga neraka itu tidak ada. Paham liberalisme tidak mempercayai adanya neraka. Mereka tidak percaya adanya neraka. Bahkan dikatakan neraka itu tidak ada. Allah yang Maha Kasih tidak mungkin menghukum atau membinasakan makhluk ciptaannya. Dengan demikian, pengajaran tentang penghakiman bagi mereka hanyalah isapan jempol saja. Sungguh luar biasa, sangat berbahaya saudaraku. Bahkan kita percaya ini sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa setiap kita percaya kita ada dua pilihan. Kita memilih sorga atau neraka. Firman Tuhan katakan bahwa setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, maut artinya kematian kekal. Kematian kekal adalah neraka, saudaraku. Artinya neraka itu di dalam kekristenan itu pasti ada. Tetapi menurut pandangan liberalisme atau modernisme ini, mereka tidak mempercayai adanya neraka. Mereka menganggap bahwa itu adalah isapan jempol. Tentu saja ini sangat berbahaya di dalam dunia kekristenan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari sama-sama kita boleh mencermati bahwa paham liberalisme ini sangat bertentangan sekali, mulai dari doktrinnya, mulai dari pemahaman mereka, bahkan juga mereka menganggap bahwa Alkitab itu adalah hanya buku biasa, bahkan dikatakan sejarah. Tetapi kita percaya firman Tuhan itu adalah perkataan Allah, bahkan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, hidup. Karena kita percaya kita hidup oleh karena kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini kita boleh mendengar, mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kita. Kiranya melalui sharing ini saudaraku, kita boleh memahami itu apa itu liberalisme dan juga tokoh-tokohnya. Siapa-siapa saja tokoh-tokoh liberalisme itu, kemudian juga doktrin-doktrin yang mereka percaya tentang itu, doktrin Allah Tritunggal, doktrin Alkitab, doktrin dosa, dan juga doktrin keselamatan. Saya percaya saudaraku, biarlah setiap pembahasan kita ini boleh menjadi berkat pengertian buat setiap kita, untuk kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus, untuk kita boleh mengerti bahwa keselamatan hanya dalam Yesus, dan kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah seutuhnya dan tidak pernah firman Allah itu salah. Bahkan kita percaya melalui firman Tuhan ini banyak orang diselamatkan. Puji nama Tuhan Yesus, kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. God bless you.